Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'azza 'alaina bi barakatihi fi dunya. Wa'mal 'ala dhasyani fi thalisin waj'al li hadzal jami'ah mas'alatan bila munaza'ah. Wa hakadha fi man yuzad mutlaqa wa faham li hadzal babi su'bil mutlaq. Wa amalan lakona sira ala dhasyani ngatas saiki tingkah kang sedang sebut fi salisin ing dalem mayit kang kaping telu. Waj'al lan dadekna sira li hadzal jami'ah maring iki masalah jami'ah mas'alatan ing dadi masalah ula kang pertama bila munaza'atin kelawan tanpa persulayaan. Wa hakadza lan kaya mengkonon sak teruse fiman ing dalem mas'alah mayit yuzadu kang den tambahaken mutlakon kelawan mutlak. Wafham lan paham sira li hadzal babi man iki bab so'bin kang angel al murtaqo so'bil murtaqo kang angel unggah-unggahane. Ini nerangaken sini ya. Apabila ada mayit meninggalkan ahli waris dan salah satu ahli waris tersebut meninggal dunia. Ya. Tanbihnya apabila ada ahli waris bisa mewarisi mendapatkan warisan dari mayit pertama dan mayit kedua ada di dalam masalah jami'ah, maka ahli waris tersebut memperoleh bagian dari mayit pertama dengan cara yang sudah ditentukan, yaitu bagian dari mayit pertama dikalikan dengan asal masalah yang kedua atau dikalikan dengan wifik asal masalah yang kedua dengan melihat pertemuan perbandingan, dan juga memperoleh bagian dari mayit yang kedua dengan cara yang sudah disebutkan. Artinya bagian dari mayit yang kedua ini dikalikan dengan bagiannya mayit yang kedua atau dengan wifiknya bagian mayit yang kedua dengan melihat pertemuan bandingan. Kemudian bagian dari mayit pertama dan mayit yang kedua itu dikumpulkan jadi satu di jumlah. Contoh, ada seorang yang meninggal, ada orang meninggalkan
ibu, meninggalkan 2 anak perempuan, kemudian meninggalkan bapak. Jadi ada ibu, ada bintun, ada am. Ibu mendapatkan 1/6, bintun mendapatkan 2/3, dan am mendapatkan 1/6 dan asobat. Maka asal masalah pertama asal masalahnya itu 6. 1/6-nya ibu berarti mendapatkan 1/6, 1/6-nya 6 itu 1. 2/3 dari 2/3 bintun anak wadon loro itu olie 2/3. 2/3 dari 6 itu jumlahnya berarti 4, dan sisanya ada 1. Setelah kemudian selesai menggarap garapan dari mayit pertama, ketika salah satu ahli waris meninggal, seumpama yang meninggal itu ya mati, maka ahli warisnya masih tetap, ahli warisnya itu sudah berbeda ya. Ahli warisnya yang tadinya ibu menjadi jaddah, yang tadinya bintun menjadi ukhtun, dan ab menjadi jaddah. Maka jaddah ini mendapatkan 1/6 dari bagian yang kedua. Jaddah maksudnya bapak tua kan? Mbok tua. Iya, kan mawe ibu. Jadi mawe ku sing mati anaknya, sing mati dari putune. Berarti kan ganti. Jad karo ukhtune itu bagiannya sisa ya. Al-sobah, ukhtun al-sobah bil ghaib. Maka kemudian setelah kita cari asal masalahnya itu 6, bagian jaddah 1, sisanya 5. Karena ada perpecahan, maka 6 dikali 3 sama dengan 18. 1/6 dari 18 3, sisanya 15. Uktun koh mendapatkan 5, jad mendapatkan 10. Selesai itu berangkat masalah kedua. Ini mau masalah pertama. Setelah itu kita cari perbandingan antara asal masalah yang kedua dengan bagian dari mayit yang kedua. Bagiannya itu 2. Maka ditemukan perbandingan apa? Atau kita kalikan dengan wifiknya.
Wifiknya asal masalah kedua 9. Wifiknya dikalikan dengan asal masalah pertama. 6 kali 9 sama dengan 54. 54 ini menjadi asal masalah jamiah. Sawis setelah berketemu ya asal masalah jamiah, kita tarik dulu bagian dari ahli waris dari mayit pertama, yaitu ibu, bagiannya 1 dikalikan dengan wifik dari asal masalah yang kedua semuanya. Berarti 1 dikali 9, tarik dulu 9. Ini dari mayit. Kemudian bintun dikali 9 18. Ini karena yang mati terus mati. Ini 18. Bagian jad 1 berarti sama 9. Kemudian begitu juga bagian dari ahli waris yang kedua dikalikan dengan asal masalah dikalikan dengan wifik dari asal masalah dari bagian mayit pertama. Jadi 3 dikali 1 sama dengan 3. Kemudian 18 12. Oh ini ya ditarik ya, berarti tadi kian sangat hasil sing bagian mayit pertama. Nah, telu ditarik ya, telu ditarik nenek, 5 ditarik nenek, kini 10 ditarik nenek. Jumlahnya berarti jadda oliolas uktun koh oli 23 ya. 23 jad oli 19 totalnya 14 ya 54. Cara yang mana? Nah terus atau seumpama ada seorang yang meninggal, jadi ceritanya anak 4 atau 4 bersaudara. 4 bersaudara itu meninggalkan ibu, terus meninggalkan ukhtun qo, meninggalkan ukhtun li'ab, meninggalkan ukhtun li'ab. Nah, maka ibu mendapatkan 1/6, ukhtun qo mendapatkan 1/2, ukhtun li'ab yang 2 ini mendapatkan 1/6. Kok mendapatkan 1/6? Karena terhijib nukson ya, mancingnya termahjub dengan mahjub nukson. Kenapa? Karena ukhtun qo itu lebih didahulukan daripada ukhtun li'ab, karena ukhtun li'ab saudara seayah, sedangkan ukhtun qo saudara seayah seibu. Masalahnya asal masalah yaitu 6. Diambil dari mana 6 itu? Diambil dari pembandingan antara 1/6 bagian ibu dan 1/6 dari bagian ukhtun li'ab.
dibandingkan itu ketemunya bandingan mumatsalah. Maka kalau ada perbandingan mumatsalah, satu di antara dua angka itu dijadikan asal masalah. 1/6, 6 dengan 6 itu bandingan mumatsalah. Kemudian dijadikan asal masalah 6. Asal masalahnya 6 karena ibu mendapat 1/6 jadi bagiannya 1. Dan ukhtun qoh itu setengah dari 6 mendapat bagian 3. Sedangkan 1/6-nya yang kedua dari ukhtun li'ab 2 ini mendapatkan 1. Ada sisa karena jumlah bagian dari ahli waris itu jumlahnya 5, maka ini disebut mas'alatun rod, dikembalikan ya, baqiyatun sisa 1, maka ditarik masalah rodnya jadi 5. 5 1 3 1 jadi 5. Karena yang 1 di bawah ini bagian dari 2 orang tidak bisa dibagi, maka asal masalah rod ini dikalikan dengan 2. Kok 2 ini dari mana? Dari apa? Adadur ru'us min ukhtin li'ab wa ukhtin li'ab 2. Maka 10. 10 1/6-nya kok ini kenapa? Jadi ketika sudah jadi maka tidak bisa 10 ini dibagi 1/6. Jadi bagian yang tadi itu tinggal digeser, dikali 2. Ibu bagiannya 1 dikali 2, 2. Ukhtun qoh bagiannya 3 dikali 2 jadi 6. Terus ukhtun li'ab bagiannya 1 dikali 2 jadi 2. Nah, setelah selesai maka kemudian salah ukhtun qohnya meninggal. Ukhtun qoh meninggal berarti meninggalkan ibu, status masih ibu. Kemudian ukhtun li'ab masih sebagai statusnya sama. Nah, ukhtun qoh ini mempunyai 2 anak dan 1 cucu dari anak laki-laki. Asal masalah tetap 6 dikali 2 ini karena diambil dari bab ma'al ghair. Ya, kali 2 jadi 12. 1/6-nya 61 ya. Ukhtun li'ab tetap bagiannya cuma 1, bintun oleh siji, kin bintu ibnin oleh siji, 6 jadi genap. Tidak ada sisa. Oli telu. Bintun Oli telu. iya oleh telu. Ba bintu ibnin oleh siji. Kin putu. Tetap putu wadon tetap oli. Putu wadon sing anak lanang itu tetap oli. Tapi oli 1/6. Ya. Walaupun ada bintun tetap oli. Putu wadon sing anak lanang. Jadi misalnya ya putu wadon, misalnya kita juga anak wadon, kita lagi mati, berarti anak wadon. Terus misalnya untuk kita mati, terus anak adi wadon, nah maka itu masih oli putu wadon. Tapi pun lamun bintunnya itu anak wadon mau itu siji. Kalau di lebih dari 1 maka beda. Wis pun akhirnya karena dijadikan bentuk karena ada perpecahan dikali 2 jadi 12. Nah jamiah, ada masalah jamiah, kok 20, ini 20 dari mana ya. Angka 20 itu hasil dari perbandingan antara wifik, perbandingan antara wifiknya asal masalah yang kedua dengan apa masalah rod 5. Jadi 4 dikali 5 itu 20.
20. Nah, terus bagian ibu digeser 2 kali 2 sama dengan 4. 1 kali 2 sama dengan 2. 1 kali 2 2. Terus digeser ini bagian keloro 2. Ini bagian loro, bagian siji bagian 6. Kari geser bae. Nah, sekian mayit apabila. Nah, wa'mal ala dzasyani fi thalithin waj'al hadzal jami' mas'alatul ula bila munazza'ah. Wa hakadha fi man yuzadu mutlaqa wa faham li hadzal babi bil mutlaqa. Jadi apabila ada mayit yang ketiga, maka cara menggarapnya itu sama saja ya pada baik. Karena baik akan, tetapi masalah jami'ah yang mengumpulkan masalah pertama dan yang kedua itu dijadikan seperti masalah-masalah pertama. Kemudian masalah salisah seperti masalah sani dan seperti itu selanjutnya. Contoh dawa contohnya. Contohnya dawa. Ada seorang laki-laki meninggal. Ada seorang laki-laki meninggalkan istri. Meninggalkan istri. Meninggalkan zauja, terus ibu, terus terus bintun, terus bintun, terus uktun liab. Akhun liab. Akhun liab. Ada seorang suami meninggalkan istri karena suami punya anak, maka istri mendapatkan 1/8. Ibu dan ayah itu mendapatkan dua-duanya 1/6. Dua-duanya 1/6. Bintun 2/3. Ini mahjub. Asal masalahnya itu 24. Ya. Asal masalah 24 itu dari mana? Perbandingan antara 8 dan 6. Ini bertemu perbandingan muwafaqah. Wifike 60, angka tengah-tengah loro. Ya, angka tengah-tengah loro, 8 dibagi loro, 4. 6 dibagi loro, telu diping 6, 20. Telu ping 8, 24. Dua 4/8-nya itu berarti 3. 3/6-nya 4, 1/6 lagi 4. 2/3-nya itu 16. Ya 16 berarti 8 ya.
berarti 8. Maksudnya 16 untuk bagi lorong. Iya. Nah, di jumlah 16 kok cuma 27, berarti ditambah 3 27. Ya Luis sih. Pokoknya garis mono 27. Lalu jadi Ya tambahan. tambahan berarti. Iya tambahan. Lamun kurang loro tambah loro. 3 papat 16. Jadi sepakat. Kemudian tiba-tiba bapak ini meninggal. Zauja. Bapaknya itu meninggal, berarti meninggalkan zauja ini sebagai mantu, terus ini sebagai bintu ibnin, dan ini sebagai akun 2 tadi itu ada yang sebagai ibnun dan ibnun li'ab. Ya. Bagiannya berapa mantu ya otomatis orang di bagian Terhalang ini. apa? Terhalang kenapa? Pokoknya Z bantu. Zaujah karena anak-anak oleh 1/8 ini meninggal. Bintu ini mahjub karena ada ibnun, yang ini ibnun sisa asobah. Ya. Asobah. Asal masalah wolu berarti 1/8 1. Ini mahjub, sisanya 7. Sisa 7. Itu berarti otomatis karena tidak bisa dibagi 2, jadi 8 dikali 2 sama dengan 16. 16 berarti 1 dikali 2 2. 7 dikali 2 14. 14 berarti hituan. Jadi seperangkat masalah kedua. Ya. Nah, kita dibuat masalah jami'ah dulu. Perbandingan antara masalah kedua, masalah kedua dibandingkan dengan bagian dari bagiannya mayit yang kedua. 16 banding 4 itu ketemunya apa ya, wifiknya 1, berarti bandingan muwafaqah. Kalau kita dibandingkannya dengan 27 16 27 itu perbandingannya apa? 16 27. Kali nambah itu 108. Di sini itu ada angka 108 masalah jami'ah ya. 108 itu dari mana? Perbandingan antara 16 dengan 24 atau 8 dengan 24. 24 8 berarti 4 27 ya, 27 dengan 16. Jadi 27 dengan 16 ini dibandingkan menjadi apa? Wifiknya
Wifiknya 16 ini 4, 27 dikali 4 berarti kira 108 ya. Terus wifiknya 7, 27 ini 9, 16 dikali 9 108 kalau ya. Iya tak? Yalah Kak. Ya iki 27, anaknya 27. 27 dibagi 3 itu kira 27 dibagi telu berarti sangat itu likur dibagi telu sangat. Kalau 16 dibagi papat ya berarti 16 ping ya, dipingakan karo wifik hasil wifike berarti mau ke sanga 16 diping sanga atau 17 diping papat 17 ping papat lamun selalu ping papat bae 100 terus loro ping papat 8 ya jadi 100 108 iki arane masalah jamiah. Masalah jamiah. Nah, maka kemudian maukah wifik ya papat wifik bagian sangat. Maka kemudian asal masalah bagian dari masing-masing mai pertama dipingakan karo wifik jadi telu ping papat zaujah oli sing mai pertama nih zaujah oli rolas dari kanan rolas ya sing mai pertama. Terus ibu karena ibu dikali 4 berarti 16 berarti meninggal. Terus 8 dari main pertama gitu. Dikali 4 kira 8 ping 4 32 ya 32 ini 32 karena yang akhun ini tidak mendapat bagian dari mayit pertama. Kemudian dari mayit kedua ditarik dari mayit kedua mantu tidak mendapatkan bagian zaujah 2 ini ditarik ya ditarik loro yang berarti kosong nah ini 7 ya digabungakan 12 16 karo loro 18 32 7 ditambahkan jumlah kira rolas ditambah 18 30 ya 30 ditambah 30 loro suidak loro ditambah 30 loro 94 ditambah 14 108 ya. Kemudian masalah jamiah dari mayit yang kedua. Masalah jamiah dari mayit kedua. Kemudian setelah itu disusul mayit yang ketiga salah satu
Mayit yang ketiga Bintun. bintun, salah satu anak yang pertama meninggal. Baris mata, mati berarti meninggalkan zaujah iku sebagai zaujah iki sebagai ibu ya. Ibu sebagai jaddah, ab sebagai jad. Ab sudah tidak masuk karena sudah meninggal. Kemudian bintun sebagai ukhtun kok. Terus akhun iku sebagai am ya. Am itu paman. Amkoh amun biab. Ibu mendapatkan sepertiga karena mayit tidak punya anak. Jaddah seperenam. Oh, jaddah terhalang karena masih anak ibu. Ukhtun koh iki oli setengah. Tungko oli setengah amli ab karo amkoh iki amkoh oli asoba amli abe mahjub karena masih anak am. Asal masalah berarti 12, 3 dibanding 4 itu ketemunya mubayanah. Mubayanah itu perkalian, berarti 4 kali 3 12. Sepertiga 12 4 ya 4 setengah 12 6, sisanya berarti tinggal 2. Beres selesai, dikumpulkan lagi ya. Oh iya, ini asal masalahnya telu karo ya 6 ya. 6. Ini asuh bang, bapak. Bak. Ji. Asal masalah ini 6. Ini oleh loro, ya. Loro setengah ini oleh telu, ini oleh siji bisa. Nah, setelah mengkonon 6 beres ya. Garis. Kari mulai masalah jamiah. Masalah jamiah mau 108 dikalikan dengan 3 wifiknya asal masalah 108 dipingaken telu 300 adlikul ya 300 ya 300 adlikul ditarik mana nguri 300 padlikur 300 padlikur cukup sing mayit bagian mayit pertama dikit bagian mayit pertama bila mau bagian mayit pertama dari mulai pertama mantu apa sebagai ibu berarti telu ping 6 dikit telu ping 6 18 telu ping pira bagiannya rolas ping telu ya segini gitu nanti kan rolas di ping telu berarti pira 36 ya kita juga sing masalah mayit kedua dikit sing masalah mayit kedua itu rolas
rolas ping telu berarti 36. Nah terus digeser ini karena oli 36 32. Loro dikali bagian jad 18 ping telu. Benar 18 ping telu. Bagian jad 12 ping telu 454. Terus bagiannya bintun 32 dikali 3 96. Terus am 21 asalnya sih bagiannya itu sih itu dulu 21 21. Nah terus ning sania iki karena mayit 32 iki wifike dibandingkan iku wifike anak 32 dibagi 6 kira 36 108 wifike kira 16. Oke 16 ya wifike 16. 32 dibagi loro 16 berarti 16 ini lagi loro diping 16 jadi 30 loro terus karena kindoli yen mati yen telu ping 16 berarti kira 48 kini siji ping 16 terus kini maju caranya di kumpulan ada siji 36 karo 32 berarti sewidak wolu terus 54 terus 96 karo 48 144 selikur karo 16 37 karo kine selikur jumlahnya pira dikali nambahan be suidak 8 ditambah semene berarti kurang lebih 348. Itu cara bagi warisan 324. Iya 20. Oh 24. Coba dihitung. Sewidak 8 ditambah 54. Sewidak 8 ditambah 54 berarti 100 rolikur karo 100 rolikur karo 144 berarti 200 swidak 6
karo ditambah 27 pitu karo 6 13 ya 13 terus sanga 10 300 telu karo selikur 300 likur ya benar ya iku pembagiannya mayit kang kaping 3 jadi wong mati anak telu carane lho ono mulih ya pamannya orang kayak minggu ini sih masih anu mungkin rada gamblang. Babu hukmi irsil khunsa wal mafqudi wal hamdi utawi iki kubab mertelaken hukume warise wong kang bagapurus ku wandu bagapurus khunsa iku wandu muskil kenapa wal mafqud lan bagiane wong kang lelungan jadi anak ahli waris kang lunga mong luar negeri misalnya embu mati untuk tetap dibagi di ahli warisan wal hamli lan wong kang anak ning jero wetengan wong meteng ning jero wetengane ma muskilin wa hamilin wa manfuqid ya'mal likulli bi ikhtiyatin wa ta'id fi haqqihim wa haqqi ghairin mutlaqa wa a'ti kullan ma lahu haqqaqa ma muskilin lan ngamalna sapa sira sertane wong kang muskil ku lahir iku duwe alat kelamin loro ya jadi muskil iku alat kelamine loro wa hamilin lan wong kang ana ning jero wetengan wa hamilin lan wong kang ana wetengan wong kang hamil waman lan wong fuqida kang lunga atau kang den sepiaken tegese i'mal tegese ngamal nasira likullin kelawan saben-saben sewiji bihtiyatin kelawan ati-ati wa ta'idlan alun-alun sapa sira. Jadi ketika ada mayit yang meninggalkan salah satu ahli waris dari 3 kategori. Kategori yang pertama yaitu muskil. Seumpama anak ahli waris kang muskil ku zu alataini, wong kang duwe alat loro kelamin loro. Atau wong kang hamil, atau wong kang lelungan, maka harus berhati-hati cara membagi warisnya dan harus pelan-pelan aja rasa gusuh aja garek diputusan wis pasti lanangin wis pasti matikin karena laka kabar laka apa kudu bener-bener digulati informasi lamun wetengan misalnya wetengan njur wetenge sekian wis anak USG misalnya ning jero ki weteng anak dewekan tah kembar ya di deleng misalnya kembare lanang KB tah lanang wadon tah wadon KB atau lamun siji lanang tah wadon lamun loro kembar terus di lanang KB atau wadon KB atau lanang wadon atau seumpama wong sing lelungan
di igulati informasi seumpama wong iki masih urip tah atau wis mati. Fi haqqihim ing dalem hakke muskil hamil lan wong kang lelungan, wa haqqi ghairin lan hakke wong kang hadir kang ana ning kene mutlakon kelawan mutlak. Wa anti lan awea sapa sira kullan ing saben-saben sewiji malahu ing bagiane lahu kadue kullun. Wa anti lan awea sira kullan ing saben-saben siji ing bagian lahu iku kadue kullun muhaq koko hale kang den nyataaken ya. Jadi ma muskilin wa hamil wa manfukit yang malikul lin bikhtiyatin wa ta'id. Apabila ada salah satu ahli waris, ada orang yang kategori muskil khunsa muskil, atau ada ahli waris yang masih di perjalanan atau perantauan, atau ada ahli waris yang masih di dalam perut tegese wong hamil, maka cara membagi tirkah itu harus hati-hati dan pelan-pelan, karena menjaga hak ahli waris yang muskil tadi dan juga menjaga hak daripada ahli waris yang lain. Mula sekabehane ahli waris diberikan bagian yang sudah jadi kenyataan, jalaran masih ada beberapa kemungkinan. Seumpama misale wong kang muskil mau mungkin dadi lanang lan mungkin dadi wadon, dan orang yang bepergian itu bisa dimungkinkan masih hidup atau bisa mungkin mati. Kemudian ahli waris yang masih di dalam perut ini juga berkemungkinan lahir, bisa bagian bisa lahir mungkin lanang mungkin wadon, mungkin lahirnya kembar lanang kabeh loro-loroane, atau mungkin lahir kembar wadon kabeh, atau mungkin lahir kembar lanang wadon ya. Iku kudu diwaris bener-bener. Sekian isyarah kang perlu diweruhi anak ing kene bab mim karo dza masalah dzukuro, mim karo alif masalah unusah, mim karo ta masalatul maut, mim ha masalatul hayah, mim masalah unusah muta'addidah berarti 2. Mim zal mim masalah dzukurah muta'addidah. Mim zal a masalah tu'matiz zakri wal unsa. Mim to masalah mufrad mutlak. Mim to masalah tu'mah mutlak ya. Nah, sekian hisabe masalah unsa dikit. Unsa iku berarti wong sing muskil, wong sing bagaburus ya.